Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek, kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk yang pertama, kita ada variabel brand image atau citra merek. Citra merek merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan bentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Untuk indikator dari citra merek adalah yang pertama adalah mudah dikenali. Selain logo, sebuah merek dikenal merek melalui pesan dengan cara di mana produk dikemas dan disajikan kepada para konsumen yang disebut dengan trade dress melalui komunikasi yang intensif. Suatu bentuk produk khusus dapat menarik perhatian dan mudah dikenali oleh konsumen. Untuk yang kedua, ada reputasi yang baik. Bagi perusahaan, citra berarti persepsi masyarakat terhadap jati diri perusahaan. Persepsi ini didasarkan pada apa yang masyarakat ketahui atau kira tentang perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, perusahaan yang belum tentu memiliki citra yang sama pula di hadapan orang. Citra perusahaan ini menjadi salah satu pegangan bagi konsumen dalam mengambil sebuah keputusan penting. Yang ketiga ada selalu diingat, artinya elemen merek yang dipilih hendaknya yang mudah diingat dan disebut atau diucapkan, yaitu kayak simbol, logo, nama yang digunakan hendaknya menarik, unik sehingga menarik perhatian masyarakat. Terima kasih. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu indikator mengenai diskon harga. Diskon harga adalah suatu potongan harga atau penurunan harga terhadap barang atau produk yang diberlakukan pada suatu perusahaan atau toko untuk menarik minat konsumen dalam melakukan pembelian barang. Strategi tersebut biasanya dilakukan oleh perusahaan dalam waktu-waktu tertentu, menurut Ciptono tahun 2008. Indikator dari diskon harga yaitu yang pertama, kemenarikan program potongan harga. Artinya adalah potongan harga adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli dengan harga yang telah ditetapkan yang biasanya merupakan strategi promosi. Sistem potongan harga sering digunakan oleh penjual dalam meningkatkan penjualannya karena dengan adanya potongan harga sangat menarik minat pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Kemudian tentang ketepatan program potongan harga dalam mempengaruhi pembelian. Perlu diketahui, diskon adalah faktor yang mudah dan cepat dalam menarik perhatian konsumen, serta bisa menimbulkan keinginan pada benak konsumen untuk memiliki produk yang didiskon. Dari adanya ketertarikan atau keinginan konsumen tersebut, tidak menutup kemungkinan diskon dapat menimbulkan pengaruh pada keputusan pembelian. Kemudian variabel kelengkapan produk dan juga indikatornya. Kelengkapan produk adalah kegiatan pengadaan barang-barang yang sesuai dengan bisnis yang dijalani toko, atau produk berbasis makanan, pakaian, barang kebutuhan rumah, produk umum dan lain-lain atau kombinasi. Untuk disediakan dalam toko pada jumlah waktu dan harga yang sesuai untuk mencapai sasaran toko atau perusahaan retail. Konsumen dapat memilih tempat yang akan dikunjungi dengan mempertimbangkan lengkap tidaknya produk yang dijual tempat tersebut menurut Ma'ruf. Indikatornya yang pertama yaitu keragaman produk yang dijual. Merupakan kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Kemudian yang kedua, variasi produk yang dijual. Variasi produk yang dijual adalah beraneka ragam produk yang didasari pada ukuran harga, penampilan atau ciri-ciri lain sebagai unsur-unsur pembedanya. Yang ketiga yaitu ketersediaan produk yang dijual. Menurut Acker tahun 1997 menyatakan bahwa ketersediaan merupakan faktor ketertarikan
berdasarkan logika atau pertimbangan-pertimbangan bagaimana produk mudah diperoleh. Bila konsumen merasa akan mendapatkan kepuasan dari suatu produk, maka konsumen akan berusaha mengingat produk tersebut dan sadar akan produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu macam merek yang tersedia, yaitu berbagai merek yang tersedia di dalam suatu toko atau perusahaan retail untuk mempengaruhi konsumen membeli dari berbagai macam merek yang tersedia. Saya di sini ingin melanjutkan pembahasan mengenai definisi operasional variabel kelompok kami. Maksudnya adalah variabel dependent. Variabel Y yang kami gunakan di sini adalah urusan pembelian. Urusan pembelian sini definisinya adalah menurut Ziptonot tahun 2012. Urusan pembelian adalah sebuah proses di mana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu, dan mengevaluasi secara baik-baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian mengarah kepada keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan pemikiran di mana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan pada suatu produk dari sekian banyak pilihan produk tersebut. Nah, indikator yang kami gunakan di sini adalah dalam variabel keputusan pembelian adalah indikator yang pertama adalah pemilihan produk atau product choice. Konsumen menentukan produk mana yang akan dibeli. Kedua adalah pemilihan merek atau brand choice. Di sini konsumen harus menentukan merek mana yang ingin mereka beli. Setiap merek memiliki perbedaan dan keunggulannya masing-masing. 3. Jumlah pembelian. Konsumen di sini dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang ingin mereka beli. 4. Metode pembayaran. Konsumen dapat mengambil keputusan tentang metode pembayaran yang akan dilakukan dalam pengambilan keputusan konsumen tersebut. Udah.